Biasanya ibu-ibu petang Jumat, bapak-bapak malam Jumat biasanya. Pindah dulu waktu saya kecil begitu. Ada taktim, ada tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Itu tanda ada Yasin. Kalau di tempat yang udah nggak ada, pas dibaca gitu orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lanjutkan ibu yasinannya, lanjutkan bapak. Yang belum bisa baca yasin, dengar aja dulu. Pas dikasih surat yasin jangan ditolak, ketahuan kali nggak bisa baca. Ambil aja, nah, gerak-gerakkan aja. Yang penting telinga mendengar. Berawal dari mendengar, lama-lama jadi hafal. Kalau rame-rame, kalau pas sendirian hafalannya enggak. Dari mendengar itulah kita menjadi suka dan menjadi cinta. Iklan-iklan di TV itu, kalau pertama kali kita tonton, kita dengar aneh, asing, nggak suka. Tapi lama-lama menjadi suka, karena sering ditengok, sering didengar, sering ditengok, sering didengar, lama-lama jadi suka. Macam ibu waktu pertama nikah paksa sama bapak dulu. Saya pertama benci kan ini suami itu Pak Ustaz. Sekarang lebih benci. Sekarang sudah cinta Pak Ustaz. Lama-lama berproses, akhirnya masuk ke telinga, masuk ke hati, masuk ke otak, mendarah daging. Maka proses yang kedua mendengar. Punya handphone, punya earphone, pasangkan, pergi ke kantor, pergi ke pasar, menjaga toko, dengarkan yang baik-baik. Adapun lagu-lagu metal, dangdut, R&B, lagu musik, disco, segala macam, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita nanti sakaratul. Waktu kita sendirian di ruang ICU, di rumah sakit, mau mati, demam panas. Di saat tak ada kawan sahabat, suara Quran itu yang akan terngiang di telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Betapa indahnya mati dalam keadaan husnul. Bayangkan orang yang nggak pernah mendengarkan bacaan Quran, di saat terbujur kaku di ruang ICU, suara apa yang terdengar? Mau mati mendengarkan kuntilanak? Mudah-mudahan sedikit semua kita ini mati husnul khatimah. Saya tak ada niat jahat sama ibu, saya tak ada niat jahat sama bapak. Kita tak tahu tak kapan kita mati, betul? Yang tua jangan putus asa. Kenapa? Banyak orang tua tak mati-mati. Yang muda jangan bangga, keluar dari rumah sakit, medical check up, sehat walafiat, mati. Habis jogging, mati. Habis makan lontong, mati. 2 kali kunyah, tersangkut leher, mati. Ini kadang kalau udah cerita mati, banyak yang tua jadi takut, stres, depresi. Jangan. Malaikat maut kalau datang dia nggak pernah nanya akte kelahiran. Tanggal berapa lahirnya? Nggak ada. Sudah sampai sentaknya mati. Semoga kita semuanya husnul. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ini jamaah ini sedang puasa kan? Tidak puasa saya. Sedang suuzon Pak Ustaz. Jangan-jangan Ustaz Somad yang nggak puasa. Saya boleh nggak puasa. Saya kan musafir.
Saya masih puasa. Mudah-mudahan sama-sama kita sampai nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Sampai apa Pak Ustaz? Sampai ke surga bersama kami. Yang pertama beli Quran, yang kedua dengar dulu bacaannya, yang ketiga belajar. Jangan lupa belajar. Saya dimasukkan emak saya ke rumah mengaji Quran. Nama guru mengajinya Tuk Abdul Rahim, sudah meninggal. Di mana-mana saya pengajian ceramah tabligh akbar, pahalanya mengalir ke guru ngaji saya. Diserahkan emak saya. Tuk Abdul Rahim, ini nama anakku Abdul Somad. Dikasih 1 karung beras. Guru mengaji dulu dikasih beras, dikasih minyak lampu, PLN belum masuk kampung, dikasih rotan ujungnya dibelah 4. Nanti kalau anakku ini jahat, pukul dia. Alhamdulillah Abdul Somad ini dari kecil memang baik. Orang baik gak ngaku Pak Ustaz. Lalu kemudian saya pun mengajilah ke guru. Itulah pakai alif-alif tadi, namanya Qaidah Baghdadiyah. Jam 6 sore sudah bawa alif-alif, bawa kain sarung, diletakkan di tengkok, pergi mengaji. Balik mengaji, ngajinya nggak dapat, lubang hidung hitam, pakai lampu teflon. Anak sekarang sudah tidak mengalami itu lagi. Jangan sampai anak kita tidak punya kenangan membaca Al-Quran. Emak saya menyerahkan saya ke Atuk Abdul Rahim. Setelah itu diserahkan lagi namanya ke Pak Ustadz Husni Tamrin. Setelah itu disuruh mengaji kepada Syekh Muhammad Ali. Setelah itu disuruh mengaji kepada Ustadz Armawi Abdul Rahman. Setelah itu disuruh lagi ngaji kepada Syekh Azra'i Abdul Raum. Saya khatam pertama kali ke almarhumah emak saya. Emak saya guru mengaji di rumah. Anak-anak tetangga jiran semua datang mengaji ke rumah. Itulah yang saya teruskan sekarang, ada di Ma'had Az-Zahra khusus anak-anak mengaji untuk melanjutkan yang dibuat almarhumah emak saya dulu. Mudah-mudahan pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Silakan anak-anak semua datang ngaji baca Quran. Boleh TK, SD, SMP, dari maghrib ke isya, bapak ibu tinggal datang gratis, free, nggak ada iuran. Gunanya untuk apa? Hadiahkan pahala. Maka bapak ibu yang diberikan Allah kelimpahan rezeki, ini nampaknya orang Gelombang ini kaya kaya. Yang nggak mengaminkan kaya juga. Ini aminnya dalam hati. Kok tadi waktu Sosaman bilang orang Gelombang kaya, kok nggak bilang amin? Aku udah kaya tadi. Jadi aminnya di dalam. Mudah-mudahan rezekinya berkah insya Allah. Syukur-syukur dibuatkan rumah Quran. Rumah Quran. Anak-anak dari asar sampai ke maghrib datang nyetorkan hafalan Quran. Dari maghrib ke isya ngaji Al-Quran. Ibu-ibu sore Jumat, bapak-bapak malam Jumat. Bagus apa tak bagus? Bagus. Kerjasama dengan Bapak Babinsa sama Bapak Polisi Babin Kamtipmas. Karena kalau kita yang nyuruh payah, apalagi kalau ibu nyuruh bapak, oh payah, betul kan Bu? Tapi kalau kerjasama sama Bapak Babinsa, cabutnya besok. Ngaji. Apa guna pistol kalau nggak pernah dipakai? Betul. Pistol besi nggak pernah dipakai. Mumpung masih ada seragam, mumpung masih ada pistol, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Takbir. Jadi kalau saya takbir berarti ceramah udah 30 menit. Tadi kan saya mulai jam 5 kurang 15, sekarang 5 lewat 15. Jadi saya ini walaupun nggak ngeliat jam, saya udah tahu bahwa saya udah berdiri setengah jam. Itu kalau saya takbir begitu, dari bunyi takbirnya tadi, dari bunyi kuatnya Allah Akbarnya itu, kalau saya lihat itu tahan kira-kira 1 jam lagi. Bapak tahan, ibu sanggup, aku udah tahan. Saya tadi
Tadi habis makan sahur, sholat subuh, langsung ke airport. Dari airport Pekanbaru ke Batam, dari Batam langsung ke Palembang, dari Palembang langsung ke Pondok Pesantren Al Asmaul Husna, pimpinan Kiai Haji Kemas Muhammad Ali. Ustadz Kemas Ali ini sahabat kami, beliau alumni Pondok Pesantren Wali Songo, Jawa Timur, Ngabar, dekat dari Ponorogo, Gontor. Beliau tamat pesantren, kuliah, ustadz terkenal, masyhur, tapi dia tidak ingin hanya masyhur di langit, dia ingin juga membumi, maka dia bangun Pondok Pesantren Al Asmaul Husna. Daftarkan anak Anda segera ke Pondok Pesantren Al Asmaul Husna. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Tadi saya tidur istirahat 1 jam, dibangunkan Ustadz Kemas lagi. Bangun. Saya sangka sudah maghrib. Rupanya belum. Kemana kita? Langsung kita ke halaman Koramil. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan bawa ibu hamil. Sudah lama saya tausiah, baru ini di halaman Koramil. Keluar beritanya, polisi menyerang kantor Koramil. Maksudnya Pak Ustadz, yang jadi qori baca Qur'annya polisi. Belum cukup, jangan dilanjutkan. Itu tadi memang betul polisi asli, bukan pemain naturalisasi, bukan qori yang dijahitkan baju polisi. Ini untuk lebih meyakinkan. Pulang ibu nanti ke rumah, ibu-ibu BKMT yang pakai biru ini, badan kontak majelis taklim, ibu-ibu yang hijau pucuk pisang, Masya Allah. Pulang sampai ke rumah ditanya sama bapak, gimana tadi? Ustaz Somad itu biasa aja. Terus yang luar biasa, qorinya Pak, polisi Pak, yang biasa menilang kau di jalan itu Pak. Rupanya baca Qur'annya Pak, luar biasa. Polisi aja baca Qur'annya mantap Pak, kau baru jadi security. Mohon maaf Pak sekalian. Jangan sedang, memang ada orang. Saudara yang dimuliakan Allah, hai abang Satpol PP, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan ke depan polisi hafal Quran, amin. Tentara hafal Quran, amin. Panglima hafal Quran, amin. Kalau sudah generasi ini Qurani, maka insya Allah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun. Tapi jangan sangka mentang-mentang Pak polisi hafal Quran bisa kalian rayu nanti pas rahasia. Tengok Pak polisi, mana SNK BPKB? Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa kata Pak polisi? Quran tetap Quran, tilang tetap tilang. Saudara yang dimuliakan Allah, saya sebagai ustadz menengok berseragam polisi baca Quran, qori suaranya, makharijul hurufnya, saya dari lubuk hati paling dalam mengatakan Islam puasa, saya bangga menengok polisi jadi orang. Ibu bangga, bapak bangga, Pak kameramen, ada direkam tadi? Ada direkam? Ada. Tolong kasihkan ke panitia, kita mau upload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Supaya nanti tinggal cari di Google, supaya untuk ngasih motivasi ke anak yang malas baca Quran. Dulu kita kan waktu kecil kan gitu, cepat tidur, nanti tangkap polisi. Nanti anak juga gitu, baca Quran, ngaji, nanti mau dibawa polisi, ngaji. Setuju tak setuju? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi belajar. Yang pertama beli Quran, yang kedua mendengar, yang ketiga belajar. Non mati berjumpa dengan qab min qab qalqalah qab likum la'allakum tattaqun. Qul di dalam dia, qul
huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, pakai kul. Tapi kalau pakai kaf, kul huwallah, makanlah Allah itu. Tengok, suruhnya pula makan Tuhan. Maka kita betulkan bacaan Quran. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa baca Quran dilaknat Quran? Karena bacaannya tak betul. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah baca Quran. Kenapa? Tak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah karena pernah baca daripada tak pernah salah karena tak pernah baca. Bapak bertanggung jawab terhadap bacaan Quran istri, bertanggung jawab terhadap bacaan Quran anak. Ingatkah Bapak kapan terakhir kali mengajarkan anak baca Quran? Jangan jawab, jawab aja dari lubuk hati yang paling dalam. La za ja lo, ada 4. La za ja lo. Sa pun begitu juga, ada sa, ada ta, ada sya, ada so. Itu tak ada dalam bahasa Melayu, tak ada dalam bahasa kita. Bahasa kita ini mau sa, mau sya, mau so, taman. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Bukan berarti mentang-mentang udah belajar ngaji semua jadi shin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Abdul Somad. Ada ta, ada sa, ada sya, ada so, ada ha, ada ha. Bismillahi, diletakkan telunjuk di dada bergetar. Tapi kalau ha tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belajar tahsin jangan bulan puasa. Dua gendang. Kalau tak murid itu pingsan, guru itu pingsan. Apa tadi Ustaz? Ha, apa tadi? Makanya tadarusnya malam, membaca Al-Quran, belajar ke guru, jangan malu. S1 22 tahun, S2 25 tahun, S3 27 tahun. Itu pendidikan barat, pendidikan Islam. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan malu, jangan kecil hati. Saya ketemu dengan Bapak Direktur di Jakarta, pejabat, pulang haji umur 60 tahun, baru belajar Al-Quran. Jangan malu Bu, jangan malu Pak. Walaupun kalau udah agak tua memang terkendala beberapa huruf. Huruf za, letakkan ujung lidah di ujung gigi. Za. Permisi Pak Ustadz, kemana? Gigi tinggal di rumah. Ustaz Somad, janganlah ngomong gitu, sakit hati kami Pak Ustaz. Kunci mendengar pengajian ceramah Ustaz Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada Bapak Ibu yang tersinggung? Takut semua orang yang mati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Belajar yang pertama dipelajari adalah Al-Fatihah. La sholata, tak sah sholat. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kalau fatihahnya tak betul, maka sholatnya apa pula betul? Kalau fatihahnya tak betul, maka sholatnya batal. Makanya betulkan Al-Fatihah. Imam bertanggung jawab. Al-imamu junnah. Imam bertanggung jawab terhadap bacaan-bacaan makmum. Makanya imam itu mesti lulus fit and proper test.
makmum ini kan ikut imam semua, betul kan Pak? Coba kita perhatikan. Sekarang imamnya imam slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul tak kalau makmum itu ngikut imam? Kalau imamnya masuk surga, makmumnya? Kalau imamnya masuk neraka? Kalau imamnya ruku, kita ikut ruku. Kalau imamnya sujud, kita ikut sujud. Kalau imamnya kentut, batal, ganti imam yang baru. Betul? Kalau bisa batal pas lagi berdiri, jangan pas lagi sujud. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya imam. Gimana kami mendidik anak kami Pak Ustaz? Bapak mesti manggil anak pulang dari masjid, panggil istri. Anak pertama, sini. Sudah juz berapa? Juz 5 ya. Baca. Anak nomor 2, sudah berapa? Sudah 6. Yang nomor 26. Iqra 6 aja baca. Istri sini, sudah juz berapa? Masih Yasin Bang. Apa nih dari sebelum nikah? Yasin, sekarang Yasin. Persiapan untuk jenazah abang. Yalah, gak apa-apa. Dah, selesai anak ngaji, anak nomor 2 ngaji, istri ngaji. Shadaqallahul azim. Apa enggak ngaji? Kita mesti cepat tidur, nanti terlambat bangun. Begitu caranya Pak kalau belum pandai ngaji. Walaupun Bapak belum pandai ngaji, tapi Bapak ada niat belajar ngaji, anak istri Bapak dalam tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin kepala rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, kalian akan ditanya di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil. Pertama, beli Quran. Kedua, dengar. Ketiga, belajar. Yang keempat, mulai praktek membaca. Tarik nafas. Tahan dulu. Tak boleh membaca Quran mencuri nafas. Maka orang yang membaca Quran menghilangkan stres, menghilangkan depresi, menghilangkan anxiety. Kenapa? Karena dalam baca Quran ada pengaturan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada wakafnya, ada ibtida'nya. Kalau tidak pernah dicoba, ada orang baca Quran yang tak berbunyi. Itu bukan baca Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Baca Quran itu pakai suara, didengar. Saya kalau baca Quran nggak pernah salah. Kenapa? Ya
yang mendengar saya sendiri. Coba kalau didengarkan orang lain. Makanya kita perlu mendengarkan bacaan Quran kita ke orang lain mendengarkannya bacaan kepada kita, namanya tadarus. Satu orang tadrus, satu orang baca Quran tadrus, dua orang, satu baca, satu dengar, satu baca, satu dengar, tadarus. Tadarasa ya tadarasu, tadarusan. Bapak ada tadarus, ibu ada tadarus. Habis sholat tarawih witir, habis sholat witir jangan pulang ke rumah, tadarus. Jangan rame-rame, 10 orang aja, kita 10 pak. Nah, mohon maaf ya adik-adik di belakang, ini tadarus yang di depan ini namanya tadarus VVIP, very very important person. Nanti di sana buat 10, 10, 10, 10, 10. Nah, dapat satu jus. Nanti malam 27 malam hataman, bawa belut kuning dengan ayam panggang. Ya. Insya Allah malam 27 kita hatam. Ambulan ya. Dulu kalau terdengar suara begitu di jalan, itu berarti 2, orang sakit, orang meninggal. Sekarang kalau terdengar suara begitu 3, orang sakit, orang meninggal, Ustaz Somad. 10 orang baca, iya. Siapa duluan? Ustaz Somad dulu baca. Silakan Ustaz Somad. Alif Lam Mim. Salah tuh Ustaz Somad. Kurang lama tuh, kurang dengung Ustaz. Alif Lam Mim. Ya, terus jalikal. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina 3 kali tegur emosi Ustaz Somad. Berani kalian tegur saya? Gak tahu kalian saya ini siapa? Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, di Sudan S3, sekolah saya di Arab. Kenapa berani kalian tegur saya? Ustaz, kalau cuma lama di Arab, untuk lebih lama lagi. Ngaji itu bukan mau menunjukkan kehebatan, tadarus itu mau melihat kelemahan. Walaupun nanti grup tadarusnya ada Kapolsek, ada Dan Ramil, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Kalau salah Bapak berani negur? Takut. Kalau salah katakan salah, kalau betul katakan betul. Jangan sekedar kasih tahu, mohon maaf Pak Babinsa, itu salah Pak. Apa katanya? Karena kalau kita biarkan dia terus dalam kesalahan, berarti kita membiarkan orang makin dalam lubang neraka. Betul? Nah, apalagi kalau Ustadz polisi kita tadi, oh dia makin bisa. Saya yakin satu grup tadarus itu nggak ada yang salah satu pun. Begini kan, terangnya juga kan. Sama-sama kucutin ginjal kan. Selagi masih ada pistol, selagi masih ada seragam, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Jangan nanti setelah pistol ditarik negara, baju seragam sudah tak ada, barulah datang ke masjid. Barulah datang ke masjid mau tadarus. Tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang lancar, kadang-kadang mati. Makanya saya yang ketawanya nyusul ini loading. Memang kalau lapar tuh kurang konsen ya. Kita udah lewat lalu deh. Makanya saya semangat kali ini tausiah di Gelombang ini. Kenapa? Karena ini di markasnya Koramil Kelurahan Gelombang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau kita baca, tapi aku udah lancar baca Quran Pak Ustaz. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Walikul harfin asrun amsalihah. 1 huruf dibalas 10. Yasin berapa? 20. Hamim berapa? 20. Alif lam
Alam nashrah laka sadrak. Coba kalau nggak lancar, alam. Tapi jangan seumur hidup nggak lancar. Namanya juga proses. Ibu bapak bawa mobil, ini mobil baru, mau siap-siap Idul Fitri, amin. Baru bayar DP, baru belajar di Ramadan, sampai lampu merah gelombang, sampai di lampu merah, lampunya sudah hijau, mobilnya maju enggak, mundur enggak, kanan enggak, kiri enggak, berhenti. Kira-kira kita marah nggak sama mobil? Kita nggak marah. Kenapa nggak marah? Karena tertulis di atas belajar. Orang belajar kita nggak boleh. Kira-kira ditangkap polisi nggak? Nggak ditangkap. Kenapa? Karena masih belajar. Tapi sesudah keluar SIM, maka kalau mau ibu, bapak supaya nggak ditegur waktu tadarus, tulis di sini belajar. Namanya kita sedang proses belajar. Orang belajar itu lucu loh, Bu. Anak kecil jalan-jalan jatuh. Apa kata? Lucunya. Coba kalau maknya jatuh. Apa kata Bapak? Mana mata kau? Apa yang biar dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Beli Quran, dengar cara baca, belajar ke ustadz, ke guru, masuk pesantren, buat grup-grup ngaji tahsin, lalu kemudian mulai belajar membaca, buat acara khataman, pakai balai telur ayam, masak bubur, macam-macam terserah. Nanti kita buat acara khataman tahsin Quran di Kelurahan Gelombang bersama Ustadz Somad, insyaallah. Amin. Panitianya urus ya, ini juga jangan dibubarkan. Berikutnya yang terakhir, yang ke-5, mengamalkan isinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha. Amalkan isinya. Jangan lagi minta ke dukun, setan, nyiblorong, sundil bolong, mak mampir, suster ngesot. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang banyak orang baca Quran hebat, tapi iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Cinta ditolak. Banyak yang ngaku. Ibu kenapa mau dulu sama bapak? Enggak tahu lah Pak Ustaz, kayaknya aku dipeletnya Pak Ustaz. Terus sekarang masa pelet gak hilang-hilang, anak sudah 5? Itu bukan pelet, itu namanya jatuh cinta pada tatapan yang pertama. Tapi dia bukan tipe saya Pak Ustaz. Saya maunya suami saya itu yang ganteng, yang putih, matanya biru, rambutnya merah macam rambut jagung. Syukur Allah kasih yang hitam manis, hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam lututnya kukudis. Betul Pak Ustaz. Untunglah suami saya itu hitam manis. Coba kalau dapat dari suami yang putih, rambutnya merah, matanya biru, pasti saya nggak akan pernah tenang di rumah Pak Ustaz. Takut kehilangan. Tapi dengan abang nih Pak Ustaz nggak pernah khawatir. Mau hilang nggak? Betul Bu. Betul pula kata mereka. Ibu, memang kadang kejujuran ini menyakitkan. Apalah salahnya waktu ku bilang betul tadi, ibu pura-pura diam. Jaga juga perasaan mereka. Gak apa-apa Pak Ustaz, udah selalu mereka dengar. Sebetulnya dari lubuk hati yang paling dalam, ibu sayang sama bapak. Semuanya masuk Quran berkat dapat syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Nanti Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat. Ibu insyaallah dapat syafaat Al-Quran. Amin. Bapak insyaallah dapat syafaat Al-Quran. Amin. Pak polisi kita yang poli tadi insyaallah dapat syafaat Al-Quran. Amin. Ustaz Somad insyaallah dapat syafaat Al-Quran. Amin.
tapi saya tak ada niat untuk mengadu domba, hanya menyadarkan diri. Kalau bapak meninggal, ibu ikut apa enggak? Saya tahu Pak, itu menyakitkan. Karena saya pun sebagai seorang suami mendengar istri bilang tidak itu, tapi menyadarkan kita, istri tinggal, rumah tinggal, kantor tinggal, seragam tinggal, pistol tinggal, pisau tinggal, tapi Al-Quran ikut bersama kita. Al-Quran yang akan menolong di alam kubur, menjawab pertanyaan malaikat bongkar nakir. Al-Quran akan menolong menaungi ketika berada di padang mahsyar. Al-Quran menolong saat meniti titian siratal mustaqim. Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, mengamalkan isinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang dapat syafaat itu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 5 kurang 15, sekarang sudah jam 6 kurang 15. 60 menit kita bersama, insyaallah. 60 menit itu juga bernilai amal soleh, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ingat yang 5 ini baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Tapi kami nggak catat, nggak nulis Pak Ustadz, nggak apa-apa, karena direkam bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan semua panitia yang sudah bersusah payah, keluarga besar Koramil, mudah-mudahan diberikan balasan yang terbaik. Jaga kebersihan, jangan ada sampah, tunjukkan kita ini rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh dan solihah, kita semuanya istiqomah iman dan Islam, mati husnul khatimah, masuk surga, dapat syafaat Al-Quran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyah al-Fatihah.